kami dari kelompok 7 kelas 2B. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul toilet training. Anggota kelompok kami yang pertama ada Deharian Dini Nurfarida, Jajen Jainuddin, Sinta Nurmala, dan yang terakhir Arisya Fitriana Bunga Pahlepi. Yang akan kami bahas kali ini, yang pertama ada pengertian toilet training, keuntungan dilakukan toilet training, faktor pendukung toilet training pada anak, usia yang tepat dilakukan toilet training, teknik penerapan toilet training, hal yang perlu diperhatikan pada toilet training, tanda anak siap melakukan toilet training, strategi pengenalan pada toilet training, cara melakukan toilet training, dan yang terakhir yaitu dampak dari toilet training. Yang pertama yaitu pengertian toilet training. Toilet training adalah latihan bowel dan bladder yang diberikan pada anak usia 18 bulan sampai usia 3 tahun. Hal ini bertujuan untuk membuat anak BAB dan BAK yang baik dan bersih. Contohnya seperti cara membilas dari depan ke belakang. Yang kedua, keuntungan dilakukan toilet training. Kemandirian. Toilet training juga dapat menjadi awal terbentuknya kemandirian anak secara nyata sebab anak sudah bisa untuk melakukan hal-hal yang kecil seperti buang air kecil dan buang air besar. Mengetahui bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Toilet training bermanfaat pada anak sebab anak dapat mengetahui bagian-bagian tubuh serta fungsinya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendukung toilet training pada anak. Kesiapan fisik. Usia telah mencapai 18-24 bulan, dapat jongkok kurang dari 2 jam, mempunyai kemampuan motorik kasar seperti duduk dan berjalan, mempunyai kemampuan motorik halus seperti membuka celana dan pakaian. Kesiapan mental. Mengenal rasa ingin berkemih dan defekasi, komunikasi secara verbal dan non-verbal jika merasa ingin berkemih, keterampilan kognitif untuk mengikuti perintah dan meniru perilaku orang lain. Kesiapan anak. Mengenal tingkat kesiapan anak untuk berkemih dan defekasi, ada keinginan untuk meluangkan waktu untuk latihan berkemih dan defekasi pada anaknya, tidak mengalami konflik tertentu atau stres keluarga yang berarti perceraian. Kesiapan psikologis. Dapat jongkok dan berdiri di toilet selama 5-10 menit tanpa berdiri dulu, mempunyai rasa ingin tahu dan penasaran terhadap kebiasaan orang dewasa dalam BAK dan BAB, merasa tidak betah dengan kondisi basah dan adanya benda padat di celana dan ingin segera diganti. Yang keempat, usia tepat dilakukan toilet training. Toilet training dapat berlangsung pada usia 1-3 tahun atau usia balita, sebab kemampuan sphincter ani untuk mengontrol rasa ingin defekasi telah berfungsi, namun setiap anak kemampuannya berbeda tergantung faktor fisik dan psikologisnya. 5. Teknik penerapan toilet training. Teknik penerapan toilet training dibagi menjadi 2. Yang pertama, teknik lisan. Usaha untuk melatih anak dengan cara memberikan instruksi pada anak dengan kata-kata sebelum dan sesudah buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, teknik modeling. Usaha untuk melatih anak dalam melakukan buang air kecil dan buang air besar dengan cara memberikan contoh dan anaknya menirunya. Yang keenam, hal-hal yang perlu diperhatikan selama toilet training. Yang pertama, hindari pemakaian popok sekali pakai. Yang kedua,
ajari anak mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, motivasi anak untuk melakukan rutinitas kamar mandi seperti cuci tangan dan kaki sebelum tidur dan mencuci muka di saat bangun tidur. Yang keempat, jangan marah bila anak melakukan dalam toilet training. 7. Tanda anak siap untuk melakukan toilet training. Tidak mengompol dalam waktu beberapa jam sehari, minimal 3-4 jam. Yang pertama, anak berhasil bangun tidur tanpa mengompol. Yang kedua, anak mengetahui saat merasa ingin BAK dan BAB dengan menggunakan kata-kata pup. Yang ketiga, sudah mampu memberitahu bila celana atau popok sekali pakainya sudah basah dan kotor. Yang keempat, bila ingin BAK dan BAB, anak memberitahu dengan cara memegang alat kelamin atau meminta ke kamar mandi. Yang keenam, biasa memakai dan melepas celana sendiri. Yang ketujuh, memperlihatkan ekspresi fisik, misalnya wajah meringis atau merah atau sebagainya. Strategi pengenalan toilet training. BAK. Kenali dulu istilah BAK, pis, pipis, dan lain-lain. BAB, pup, mee, dan lain-lain, terutama saat si kecil bereksplorasi dengan isi kamar mandi. Untuk BAK, kenali dulu tanda saat si kecil akan BAK. Ini bisa dimulai dengan cara Anda membawanya ke toilet setiap 2-3 jam sekali, atau lebih mudahnya setengah jam, 1 jam setelah minum. Pujilah saat dia berhasil meskipun kemajuan tidak secepat yang Anda inginkan. BAB. Pastikan si kecil sudah bisa duduk dengan baik, tapi tetap Anda pegang selama proses BAB. Peluk si kecil saat berlangsungnya BAB, tapi jangan terlalu erat, hanya untuk memastikan bahwa dia aman. Ajak si kecil bernyanyi karena ini efektif untuk mengurangi ketegangan si kecil saat melakukan proses BAB. Tahapan melakukan toilet training. 1. Memerhatikan kebiasaan anak. 2. Mulai biasakan tidak menggunakan popok. 3. Menggunakan poti atau tempat buang air kecil. 4. Usahakan tetap santai dan tidak emosi. 5. Menciptakan kebiasaan. 6. Memberi pujian. Dampak toilet training pada anak. Penerapan toilet training ini akan lebih mandiri lagi untuk pergi ke kamar mandi sendiri, sehingga anak tidak BAB dan BAK sembarangan. Toilet training menimbulkan kesadaran anak dan paham cara membersihkan dirinya ketika selesai misi dan defekasi dengan bersih dan benar. Karena jika kurang bersih dalam membersihkan kotoran setelah buang air, maka secara tidak langsung akan terinjak oleh kaki dan terbawa kemanapun anak tersebut melangkah kakinya. Hal ini tanpa kita sadari tentu akan menyebabkan najis. Thanks for watching. Bye.